Salam, perkenalkan nama saya Dickson Dakewino, NIM 22190110, kelas C. Di sini saya akan membuat video tentang untuk mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu tentang regulasi publik. Di sini ada soal tentang uraikan definisi regulasi publik. Jadi, regulasi publik adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah atau lembaga publik lainnya untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan mencapai tujuan bersama. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan tahapan dalam penyusunan regulasi publik. Tahapan dalam penyusunan regulasi publik umumnya meliputi inisiasi ini yaitu tahap mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang akan diatur. Kemudian yang kedua, perumusan konsep. Di sini membuat konsep awal peraturan. Ketiga, konsultasi publik, melibatkan berbagai pihak terkait untuk memberikan masukan. Keempat, penyusunan draft, menyusun rancangan peraturan secara detail. Pengesahan artinya mendapatkan persetujuan dari lembaga yang berwenang. Yang terakhir ada pembatalan, menghapus atau mengubah peraturan yang sudah ada. Soal nomor 3, sebagai sebuah siklus proses-proses akuntansi sektor publik saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, berikan alasan dan contohnya. Jawaban, akuntansi sektor publik merupakan siklus yang berkelanjutan. Setiap tahap saling terkait dan mempengaruhi tahap lainnya. Misalnya, hasil proses penganggaran akan menjadi dasar untuk melakukan pencatatan transaksi. Kemudian, hasil pencatatan akan digunakan untuk membuat laporan keuangan yang nantinya akan digunakan untuk evaluasi kinerja. Soal yang keempat, sebutkan pihak-pihak yang terkait dalam tahapan perencanaan publik. Jadi, pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan publik sangat beragam, antara lain yaitu pemerintahan atau di sini ada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua ada pihak legislatif, yang ketiga ada masyarakat, keempat ada akademisi, dan yang terakhir ada swasta. Kemudian soal yang kelima, berkisar pada apa saja rumusan permasalahan dalam masyarakat. Coba sebutkan. Jadi, rumusan yang sering terjadi dalam masyarakat itu adalah meliputi beberapa contoh, yaitu kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, korupsi, lingkungan hidup, dan pendidikan. Soal yang keenam, sebutkan 3 tahap penting dalam pembahasan draft regulasi publik. Jelaskan. 3 tahap penting dalam pembahasan draft regulasi publik itu adalah yang pertama, penyusunan draft, tahap di mana pembuatan rancangan peraturan secara detail. Kemudian yang kedua, konsultasi publik, tahap meminta masukan dari berbagai pihak terkait. Kemudian yang ketiga, tahap mendapatkan persetujuan dari lembaga yang berwenang. Soal yang ketujuh, dalam tahap pengesahan dan pengundangan regulasi publik, mengapa tahap penyebarluasan atau sosialisasi regulasi publik harus dilakukan? Jadi, jawabannya berikan penjelasan. Jadi, sosialisasi regulasi publik sangat penting agar masyarakat memahami isi dan tujuan dari peraturan tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat mematuhi peraturan dan ikut berperan dalam melaksanakan peraturan tersebut. Soal ke-8, siapakah perancang regulasi akuntansi sektor publik? Perancang regulasi akuntansi sektor publik umumnya adalah para ahli akuntansi, hukum, dan pemerintah. Mereka bekerja sama untuk menyusun peraturan yang sesuai dengan standar akuntansi dan kebutuhan sektor publik. 9. Apakah yang dimaksud dengan judicial review? Jadi, judicial review adalah proses pengujian suatu peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dasar. Soal yang ke-10 untuk esai yang pertama. Kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebutkan kewajiban negara tersebut. Kewajiban negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari
Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk soal esai yang kedua, yaitu tentang standar akuntansi sektor publik. Soalnya yaitu tentang sebutkan apa saja standar akuntansi sektor publik yang telah ada di Indonesia. Jadi standar akuntansi sektor publik di Indonesia yang paling utama adalah standar akuntansi pemerintah atau SAP. Standar akuntansi pemerintah ini disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan menjadi acuan bagi seluruh entitas pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan. Selain SAP, terdapat juga standar lain yang lebih spesifik seperti standar untuk badan usaha milik negara atau pemerintah daerah. Yang kedua, apa yang mendasari bahwa pernyataan penyusunan pedoman akuntansi sangat diperlukan? Jelaskan penyusunan pedoman akuntansi keuangan sangat diperlukan karena beberapa alasan berikut ini. Yang pertama itu ada konsistensi, di mana pedoman memberikan kerangka yang konsisten sehingga laporan keuangan dari berbagai entitas pemerintah dapat dibandingkan. Kemudian yang kedua, transparansi. Pedoman memastikan bahwa informasi keuangan disajikan secara transparan dan mudah dipahami oleh publik. Akuntabilitas. Pedoman membantu pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara kepada masyarakat. Perbandingan internasional, di mana pedoman juga perlu disesuaikan dengan perkembangan standar akuntansi internasional agar laporan keuangan entitas pemerintah Indonesia dapat dibandingkan dengan entitas pemerintah di negara lain. Soal yang ketiga, jelaskan tujuan dari penyusunan pedoman akuntansi. Tujuan utama penyusunan pedoman akuntansi adalah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, di mana laporan keuangan lebih relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas, agar pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. Ketiga, meningkatkan transparansi, agar informasi keuangan dapat diakses dan dipahami oleh publik. Kemudian yang ketiga, menyediakan dasar untuk pengembalian keputusan, agar pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah dan memahami dengan lebih baik. Soal yang keempat, apa hubungan antara standar pelaporan dan standar audit? Jadi, standar pelaporan dan standar audit memiliki hubungan yang erat. Standar pelaporan menentukan bagaimana laporan keuangan harus disusun, sedangkan standar audit menentukan bagaimana auditor harus melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut. Standar audit memastikan bahwa laporan keuangan yang harus disusun sesuai dengan standar pelaporan. Soal kelima, coba uraikan dengan singkat tentang perkembangan pemikiran standar akuntansi sektor publik di Indonesia. Perkembangan pemikiran standar akuntansi sektor publik di Indonesia mengikuti perkembangan standar akuntansi internasional. Pada awalnya standar akuntansi sektor publik di Indonesia masih sangat sederhana. Namun seiring dengan semakin kompleksnya pengelolaan keuangan negara dan tuntutan masyarakat dan transparansi, standar akuntansi sektor publik terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Soal keenam, sebutkan dan jelaskan tahap-tahap dalam menyusun standar akuntansi. Tahap dalam menyusun standar akuntansi umumnya meliputi yang pertama, identifikasi kebutuhan. Artinya mengidentifikasi kebutuhan akan standar akuntansi atau revisi standar yang ada. Penyusunan konsep, menyusun konsep dasar dari standar yang akan disusun. Penyusunan draft, menyusun draft standar secara detail. Konsultasi publik, mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait. Pengesahan, menerbitkan standar secara resmi. Soal yang ketujuh, jelaskan pengertian standar nomenklatur. Standar nomenklatur adalah seperangkat aturan yang mengatur penggunaan istilah dan definisi dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak memahami istilah yang digunakan dalam laporan keuangan dengan arti yang sama. Yang kedelapan,
Sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun standar nomenklatur. Dalam menyusun standar nomenklatur, perlu dipertimbangkan hal-hal. Yang pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi. Istilah yang digunakan harus sesuai dengan akuntansi yang berlaku. Kemudian yang kedua, keterbacaan. Istilah harus mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Yang ketiga, konsistensi. Penggunaan istilah harus konsisten dalam seluruh laporan keuangan. Soal yang ke-9, sebutkan ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintah. Ruang lingkup standar akuntansi pemerintah sangat luas, mencakup seluruh aspek akuntansi entitas pemerintah mulai dari pengukuran, penyajian hingga pengungkapan transaksi dan peristiwa ekonomi. Soal ke-10, apakah tujuan disusunnya standar pemeriksaan keuangan negara? Uraikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pemeriksaan keuangan agar pemeriksaan keuangan dilakukan secara profesional dan independen. Kemudian yang kedua, meningkatkan akuntabilitas agar pengelola keuangan negara dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara. Kemudian yang terakhir, memberikan keyakinan kepada publik agar publik dapat yakin bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sekian video penjelasan saya, terima kasih.